Langit senja di Yogyakarta mulai meredup, menghamparkan warna jingga keemasan di atas rumah-rumah tua yang berdiri kokoh di tengah kota. Di dalam sebuah rumah bergaya joglo modern, Laras duduk di depan meja makan, menunggu suaminya, Reza, pulang. Hidangan favoritnya, sayur lodeh dan ayam bacem, tersaji rapi, namun hatinya terasa kosong. Reza, pria yang dinikahinya 5 tahun lalu, belakangan ini berubah. Pulang larut, seringkali sibuk dengan ponselnya dan tampak seperti orang yang selalu ingin menghindarinya. Laras mencoba menepis kecurigaan, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masa sulit dalam pernikahan mereka. Pintu utama berderit. Reza masuk dengan langkah cepat, tak menatap Laras seperti biasanya. "Maaf, banyak kerjaan," katanya singkat sebelum duduk dan mulai makan tanpa sempat mencium kening istrinya. Seperti dulu, Laras menghela napas. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanyanya hati-hati. Reza mengangguk, tapi matanya menghindari tatapan Laras. Saat itulah ponselnya bergetar di meja. Sebuah nama muncul di layar, Nadine. Jantung Laras berdetak lebih kencang. Nadine, adik bungsu Reza, baru kembali dari Jakarta setelah lama menetap di sana. Mereka memang akrab sejak dulu, tapi mengapa Laras merasa ada yang ganjil? "Ada apa dengan Nadine?" Laras mencoba bersikap santai. Reza buru-buru membalik ponselnya, menghindari percakapan lebih lanjut. Hanya urusan keluarga? Tapi Laras tahu, ada sesuatu yang ia belum pahami, namun mulai terasa jelas. Bayangan pengkhianatan itu telah datang menghampirinya. Malam semakin larut, tetapi Laras tak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di sisi tempat tidur, menatap punggung Reza yang menghadap ke arah lain. Dulu, mereka selalu tidur berhadapan, berbincang ringan sebelum akhirnya terlelap dalam pelukan. Sekarang, kehangatan itu perlahan menghilang. Pikiran Laras kembali pada nama yang tadi muncul di ponsel Reza, Nadine. Adik iparnya itu memang baru kembali ke Yogyakarta setelah hampir 5 tahun merantau di Jakarta. Sejak kepulangannya, Reza semakin sering keluar rumah, pulang larut, dan bersikap seolah ada yang ingin disembunyikan. Laras menghela napas panjang, mencoba menepis pikirannya sendiri. "Aku terlalu berpikiran buruk," gumamnya pelan. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa tidak nyaman itu menyelimutinya. Keesokan paginya, Laras memutuskan untuk mengunjungi rumah mertua, tempat Nadine sementara tinggal. Di sana, ia disambut dengan senyum hangat oleh ibu mertuanya. "Laras, nak, sudah lama tidak main ke sini," ujar Bu Sari, ibu Reza, sambil menepuk tangan Laras dengan lembut. Laras tersenyum tipis. "Iya, Bu, kebetulan ada waktu luang, jadi sekalian mampir." Matanya segera mencari sosok Nadine. Tak butuh waktu lama, adik iparnya itu muncul dari arah dapur dengan mengenakan daster sederhana. Senyum Nadine mengembang saat melihat Laras, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Laras merinding, sesuatu yang terasa terlalu percaya diri, bahkan sedikit menantang. "Kak Laras, akhirnya main ke sini juga?" Nadine duduk di hadapannya, menyajikan teh manis. "Gimana kabarnya Mas Reza?" Sebuah pertanyaan sederhana, tapi dengan nada yang membuat hati Laras mencelos. Ia mencoba membaca ekspresi Nadine, mencari petunjuk di balik wajah ramahnya. "Baik kok." Laras berusaha tersenyum. "Kamu sendiri gimana? Betah di sini lagi?" Nadine mengangkat bahu. "Tentu saja, apalagi di sini ada banyak hal yang membuatku nyaman." Ia menyesap tehnya perlahan, sambil menatap Laras dengan mata yang berbinar penuh arti. Saat itu, Laras merasa firasatnya bukan sekadar dugaan. Ada sesuatu yang terjadi di balik senyuman Nadine, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Laras duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam berembus lembut,
tetapi hatinya terasa penuh badai. Sejak kunjungannya ke rumah mertua siang tadi, pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang percakapannya dengan Nadine. Apalagi di sini ada banyak hal yang membuatku nyaman. Kata-kata itu terasa menusuk, seolah Nadine sedang mengisyaratkan sesuatu yang tak seharusnya. Suara mesin mobil membuyarkan lamunannya. Reza baru pulang. Laras segera berdiri, menyambut suaminya dengan senyum tipis. Namun, alih-alih menyapanya hangat, Reza hanya melewatinya begitu saja, berjalan masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Laras mengejarnya ke dalam. "Mas, aku mau bicara." Reza melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja. "Tentang apa?" Laras menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. "Tentang Nadine." Reza terdiam sejenak sebelum menoleh. "Kenapa dengan Nadine?" "Aku cuma ingin tahu." Laras menarik napas dalam. "Seberapa dekat hubungan kalian sebenarnya?" Tatapan Reza berubah tajam, penuh ketidakpercayaan. "Apa maksudmu?" Laras menggigit bibirnya. "Aku merasa ada yang aneh. Kamu semakin menjauh dariku, sering pulang larut, dan tadi aku ke rumah ibu. Nadine bicara, seolah dia punya sesuatu yang harus aku ketahui." Reza menghela napas panjang, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. "Laras, kamu terlalu berpikir macam-macam. Nadine itu adikku." "Tapi, kenapa rasanya lebih dari itu?" Suara Laras sedikit bergetar. Reza menatapnya tajam, lalu meraih jaketnya kembali. "Aku capek, kita bicarakan ini nanti." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan keluar lagi, meninggalkan Laras berdiri dengan dada sesak. Malam itu, Laras menyadari satu hal. Retakan dalam rumah tangganya bukan lagi sekadar firasat, tetapi kenyataan yang siap menghancurkannya kapan saja. Malam terasa panjang bagi Laras. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang masih sepi dari pesan Reza. Suaminya belum pulang dan perasaannya semakin gelisah. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Apakah Reza benar-benar bersama Nadine? Seberapa jauh hubungan mereka? Dada Laras sesak. Ia tak bisa tinggal diam. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan dan mengetik sesuatu untuk Reza. "Mas, kamu di mana?" Namun, belum sempat ia tekan kirim. Sebuah notifikasi masuk lebih dulu, dari nomor tak dikenal. "Laras, aku ingin bicara. Aku tahu sesuatu tentang Reza dan Nadine." Jantung Laras berdegup kencang. "Siapa ini?" Tangannya refleks mengetik balasan. "Maaf, ini siapa?" Balasannya cepat. "Kita harus bertemu. Aku tidak bisa bicara di sini. Besok sore, kafe di dekat alun-alun." Laras terdiam, ragu. Tapi entah kenapa, ia merasa harus menemui orang ini. Keesokan sorenya, Laras tiba di kafe yang dimaksud. Matanya menyapu ruangan, mencari seseorang yang mungkin mengenalnya. "Laras?" Suara seorang wanita membuatnya menoleh. Seorang perempuan muda dengan wajah yang familiar berdiri di sana. Rina, sahabat Nadine sejak kecil. Laras mengernyit. "Rina?" Rina menarik napas panjang sebelum duduk di hadapannya. "Aku nggak tahan lagi melihat kamu dibohongi. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Nadine dan Reza." Dada Laras berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" Rina membuka ponselnya dan memperlihatkan beberapa foto. Laras menelan ludah saat melihatnya. Reza dan Nadine berjalan bergandengan tangan di sebuah restoran mewah, tertawa mesra. Bahkan di salah satu foto, Reza mencium kening Nadine. Tangan Laras bergetar saat mengambil ponsel itu. Matanya panas, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aku tahu ini sulit." Suara Rina terdengar pelan. "Tapi aku nggak bisa diam saja. Nadine, dia selalu menginginkan
apa yang bukan miliknya. Laras menggigit bibirnya, menahan isakan yang nyaris pecah. Hatinya seperti dihancurkan berkali-kali. Ia ingin menutup mata dan berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, inilah kenyataan. Suaminya telah mengkhianatinya, dan orang ketiga itu adalah adik iparnya sendiri. Laras pulang dengan langkah gontai. Kepalanya penuh dengan gambar-gambar yang ditunjukkan Rina tadi. Setiap tawa mesra, genggaman tangan, dan ciuman di kening Nadine terasa seperti pisau yang menusuk ke dadanya. Saat memasuki rumah, suasana terasa sunyi. Ia berharap Reza belum pulang. Ia tak tahu apakah dirinya sudah cukup kuat untuk menghadapi pria itu malam ini. Namun, saat Laras melepas sepatu, suara langkah terdengar dari ruang tamu. "Laras, dari mana?" Reza berdiri di sana, wajahnya seperti biasa, dingin dan datar. Seolah-olah ia tak sedang menyimpan dosa besar. Laras menatapnya tajam. "Dari tempat di mana aku akhirnya membuka mataku, Mas." Reza mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Tanpa berkata apa-apa, Laras merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya, lalu menekan layar. Dalam sekejap, foto-foto yang diberikan Rina tadi terpampang di hadapan Reza. "Ini?" Suara Laras bergetar, tapi penuh emosi tertahan. "Ini maksudku." Reza terdiam. Matanya terpaku pada layar. Sebelum akhirnya ia menghela napas panjang. "Laras, aku bisa jelaskan," katanya. Tapi suaranya terdengar kosong, seolah ia sendiri tak yakin dengan pembelaannya. Laras tertawa kecil, penuh kepahitan. "Jelaskan apa? Bahwa aku hanya istri yang tak tahu diri karena mempertanyakan hubungan suaminya sendiri dengan adik iparnya?" Reza mengusap wajahnya, tampak gelisah. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Laras menahan air matanya. "Jadi apa, Mas? Apa yang lebih buruk dari ini? Aku istrimu, dan dia adik iparmu." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Laras yang tersengal menahan sakit hati. Akhirnya Reza menatapnya, dan di sanalah Laras melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Bukan rasa bersalah, tapi kebimbangan. "Maaf Laras," suara Reza lirih. "Aku mencintainya." Dunia Laras runtuh seketika. Kata-kata itu seperti gemuruh petir yang menyambar tanpa ampun. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu dalam dirinya menyala. Api yang tidak akan membiarkannya jatuh sebagai korban begitu saja. Laras menatap Reza dengan mata yang kini tak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih kuat. "Aku akan pergi," katanya pelan, tapi penuh ketegasan. "Tapi jangan pikir ini akan berakhir di sini, Mas." Reza menatapnya, kaget. Tapi Laras tak peduli lagi. Ia sudah hancur, tapi ia tidak akan kalah. Ia akan bangkit, dan mereka akan merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Laras berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Mata yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kehampaan. Bibir yang dulu selalu tersenyum kini membentuk garis tegas tanpa ekspresi. Wanita yang ada di hadapannya bukan lagi Laras yang sama. Ia telah hancur, tapi dari kehancuran itulah sebuah kekuatan baru lahir, dendam. Seharian ini, ia mengurung diri di kamar, mencoba mencerna semuanya. Ia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga harga dirinya diinjak-injak oleh adik iparnya sendiri. Namun, Laras tidak akan diam saja. Jika Reza dan Nadine pikir ia akan menyerah, mereka salah besar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina masuk. "Laras, aku tahu ini berat, tapi kalau kamu butuh bantuanku, aku ada di pihakmu." Laras mengetik balasan singkat. "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin mereka membayar semua ini." Sore itu, Laras menemui Rina di sebuah kafe kecil. Sahabat Nadine itu
menatapnya penuh simpati. "Aku tahu ini sulit," kata Rina, menyerahkan sesuatu ke Laras, sebuah amplop. Laras membuka amplop itu, dan matanya membelalak. Di dalamnya ada salinan pesan dan bukti transfer uang dari Reza ke rekening Nadine dalam jumlah besar. "Mereka bukan hanya berselingkuh," Rina berbisik. "Reza bahkan membiayai hidup Nadine diam-diam. Aku yakin uang itu diambil dari rekening rumah tanggamu." Dada Laras bergejolak. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini penghancuran yang direncanakan. "Laras," Rina menggenggam tangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Laras menatap sahabat barunya itu, matanya penuh keyakinan. "Aku akan menunggu hari pernikahan mereka," ucapnya pelan tapi tajam. "Dan di hari itu, aku akan membuat dunia mereka runtuh." 2 bulan telah berlalu sejak Laras meninggalkan rumah itu. Ia kini tinggal di apartemen kecil yang jauh dari tempat kenangan bersama Reza. Bukan karena ia ingin lari, tetapi karena ia butuh waktu untuk merancang sesuatu balas dendam yang sempurna. Selama ini, Laras diam. Ia tak pernah menghubungi Reza ataupun Nadine, bahkan saat undangan pernikahan mereka akhirnya sampai ke tangannya. Undangan berdesain mewah dengan nama Reza dan Nadine tercetak dengan elegan. Laras menatapnya dengan senyum miring. Jadi akhirnya mereka benar-benar akan menikah. Ia membuka ponselnya dan menghubungi Rina. "Rin, aku butuh bantuanmu," ucapnya begitu telepon tersambung. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara Rina terdengar penuh semangat. Laras menarik napas. "Aku ingin memastikan semua orang tahu siapa Nadine sebenarnya. Dan aku ingin itu terjadi tepat di hari pernikahannya." Sejenak, keheningan menyelimuti. Lalu, suara Rina terdengar penuh keyakinan. "Aku tahu cara melakukannya." Laras tersenyum. Ia sudah menunggu ini. Sementara itu, di rumah keluarga Reza, Nadine berdiri di depan cermin, mencoba gaun pengantinnya. Ia tersenyum puas melihat pantulan dirinya. Namun, saat itu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan pikir kau bisa bahagia di atas air mata orang lain. Kau akan mendapat balasan. Bersiaplah." Nadine menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya menatap ke layar ponsel dengan ketakutan. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah Laras sedang merencanakan sesuatu? Nadine menggenggam ponselnya erat. Pesan misterius itu mengusik pikirannya. Seharian ini, ia tak bisa fokus pada persiapan pernikahan. Bayangan Laras menghantuinya. Apa yang akan dia lakukan? Ia mencoba menenangkan diri. Reza sudah memilihnya dan dalam beberapa hari lagi mereka akan resmi menjadi suami istri. Laras sudah tidak ada dalam hidup mereka, setidaknya itulah yang ingin Nadine yakini. Namun, kekhawatirannya semakin membesar saat ia mendapat pesan lain dari nomor yang sama. "Sebuah kejutan menunggumu di hari pernikahanmu. Bersiaplah, Nadine." Jari-jarinya gemetar. Ia menatap layar dengan wajah pucat. Di tempat lain, Laras duduk santai di ruang tamunya. Rina duduk di seberangnya, menatap layar laptop dengan ekspresi penuh kepuasan. "Kita punya semua yang kita butuhkan," ucap Rina. Di layar, berbagai bukti perselingkuhan Reza dan Nadine terpampang jelas. Foto-foto mereka, percakapan rahasia, serta bukti transfer uang yang menunjukkan bagaimana Reza membiayai Nadine bahkan sebelum Laras dan dia resmi berpisah. Laras menatap layar itu dengan sorot mata tajam. "Kita akan membuat mereka malu di hadapan semua orang," katanya dengan nada tenang tapi penuh bahaya. Rina tersenyum samar. "Jadi, bagaimana caranya?" Laras mengambil undangan pernikahan di meja, menatap nama Nadine dan Reza di sana. "Kita akan hadir di pernikahan itu," ucapnya mantap.
Dan kita akan memastikan hari bahagia mereka berubah menjadi mimpi buruk. Hari pernikahan Nadine dan Reza semakin dekat. Persiapan sudah hampir rampung, undangan telah tersebar, dan keluarga besar mereka menantikan hari bahagia itu. Namun, di balik semua kemegahan yang dirancang, ada satu hal yang Nadine tak bisa enyahkan, ketakutan. Pesan misterius yang ia terima beberapa hari lalu masih membayanginya. Siapapun yang mengirimkannya pasti tahu sesuatu. Apakah Laras benar-benar akan melakukan sesuatu di hari pernikahannya? Malam itu, Nadine tak bisa tidur. Ia menggulir layar ponselnya, mencari jejak keberadaan Laras di media sosial, tapi tak menemukan apapun, seolah wanita itu menghilang dari dunia. Namun, di saat yang sama, di tempat lain, Laras dan Rina sedang menyusun langkah terakhir mereka. Kita harus pastikan semua orang melihat bukti-bukti ini, ujar Rina sambil mengedit sebuah video. Di dalamnya ada kompilasi foto dan rekaman percakapan mesra antara Nadine dan Reza yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Laras tersenyum tipis. Pastikan video ini diputar tepat saat mereka di pelaminan. Rina menoleh. Bagaimana kita bisa memastikan itu? Laras mengangkat ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Aku punya orang dalam? Rina terbelalak. Jangan bilang. Laras mengangguk. Seorang anggota keluarga mereka sendiri sudah muak dengan semua kebohongan ini. Di rumah keluarga Reza, seseorang tengah membaca pesan dari Laras. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang melihat sebelum mengetik balasan. Aku akan memastikan video itu tayang di momen yang tepat. Aku juga ingin mereka mendapatkan balasannya. Orang itu tersenyum tipis. Di tempat berbeda, Laras juga tersenyum. Permainan ini sudah hampir selesai. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pernikahan Nadine dan Reza digelar dengan megah di sebuah gedung pertemuan mewah. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, membawa senyum dan doa restu. Namun, di antara mereka ada satu orang yang datang dengan niat berbeda, Laras. Ia melangkah masuk dengan anggun, mengenakan kebaya hitam elegan yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Warna itu mencerminkan isi hatinya, gelap, penuh luka dan dendam. Rina berada di sisinya, berbisik pelan, "Kamu yakin ingin melakukan ini?" Laras tersenyum tipis. Mereka yang memilih jalan ini. Aku hanya memberi mereka hadiah pernikahan yang pantas. Di panggung pelaminan, Nadine tampak berseri-seri dalam balutan gaun pengantin putih. Reza berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Mereka menerima ucapan selamat dari tamu satu persatu tanpa menyadari bahwa badai besar tengah menanti. Laras duduk di barisan tamu, menunggu momen yang tepat. Tak lama kemudian, seseorang yang selama ini membantunya, anggota keluarga Reza, memberi isyarat dari belakang panggung. MC pernikahan berdiri di tengah ruangan, mengangkat mikrofon. Hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, ada sebuah video spesial yang dipersiapkan sebagai kejutan untuk kedua mempelai. Nadine merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke Reza, tapi pria itu hanya tersenyum, tak menyadari apa yang akan terjadi. Lampu diredupkan dan layar besar di panggung menyala. Awalnya, semua tampak normal. Tayangan foto masa kecil Nadine dan Reza, perjalanan cinta mereka, dan momen-momen romantis. Namun, beberapa detik kemudian, gambar-gambar itu berubah. Sebuah foto muncul. Foto Reza mencium kening Nadine saat masih berstatus suami Laras. Lalu, rekaman percakapan mereka. "Aku gak peduli sama Laras, aku cuma ingin bersamamu, Nadine. Kalau dia tahu, biar saja. Aku akan bilang, aku sudah gak cinta dia." Bisikan-bisikan di antara tamu mulai terdengar.
Beberapa orang menatap Reza dan Nadine dengan ekspresi tak percaya. Nadine membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke Reza yang kini tampak panik. Reza melangkah maju, berusaha menghentikan video itu. Matikan, matikan sekarang juga. Tapi sudah terlambat. Gambar berikutnya adalah bukti transfer jumlah uang yang dikirim Reza ke rekening Nadine saat masih berstatus suami Laras. Dan puncaknya, sebuah rekaman suara Nadine sendiri. Laras nggak akan curiga, dia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata kini tertuju pada kedua mempelai. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Semua orang menoleh. Di tengah ruangan, Laras berdiri, bertepuk tangan dengan tenang. Senyumnya penuh kemenangan. Selamat menempuh hidup baru, Mas Reza, Nadine, ucapnya dengan nada tajam. Semoga kalian bahagia, seperti aku dulu pernah bahagia sebelum kalian menghancurkannya. Nadine menatap Laras dengan mata penuh ketakutan. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi mereka, kini berubah menjadi aib besar. Dan Laras telah menang. Kekacauan meledak seketika. Para tamu berbisik, beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menunjuk dan menatap Nadine serta Reza dengan tatapan jijik. Keluarga besar mereka tampak syok. Ibu Reza mendekat dengan wajah merah padam. Suaranya bergetar menahan amarah. Reza, apa ini semua benar? Suaranya menggema di ruangan. Reza tak bisa menjawab. Rahangnya mengeras, matanya liar mencari cara keluar dari situasi ini. Sementara itu, Nadine gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku bisa jelaskan, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, seorang wanita, Ibu Nadine sendiri, mendekat dan menamparnya keras di depan semua orang. Plak, dasar anak tak tahu malu, bentak ibunya dengan marah. Aku kira kamu menikah dengan kehormatan, ternyata begini caranya kamu mendapatkan suami? Nadine mundur selangkah, wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena panik. Sementara itu, Reza akhirnya tersadar dan segera berusaha mengambil mikrofon dari tangan MC. Semua ini fitnah, Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lain memotong. Apa fitnah kalau ada buktinya? Laras melangkah ke depan dengan tenang dan penuh percaya diri. Ia menatap Reza tepat di matanya, tanpa sedikit pun rasa takut. Selama ini aku diam. Aku pergi tanpa membuat masalah, tapi kalian terus bermain di belakangku. Dan sekarang, aku pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Mata Reza membelalak. Laras, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Potong Laras dingin. Aku sudah selesai denganmu. Tapi ingat, karma itu nyata. Hari ini hanya permulaan. Seketika, seorang pria berjas mendekat ke arah Reza dan Nadine. Dia adalah pengacara yang Laras sewa. Mas Reza, ujarnya sambil menyerahkan sebuah dokumen. Anda telah menggunakan dana dari rekening bersama untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Reza merampas dokumen itu dengan tangan gemetar. Ini nggak mungkin? Laras menatapnya dengan senyum kecil. Oh, ini lebih dari mungkin. Ini kenyataan. Sementara itu, Nadine terduduk di lantai, menangis terisak. Acara yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup mereka, kini berubah menjadi aib besar. Dan Laras berjalan pergi dari sana, meninggalkan kehancuran yang telah ia rancang dengan sempurna. Dengan kepala tegak, ia melangkah keluar dari gedung pernikahan, menuju dunia baru yang menantinya, tanpa Reza, tanpa kepalsuan, tanpa luka yang tak terbalaskan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, Laras merasa bebas.
Laras melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan perasaan lega. Udara sore yang sejuk terasa seperti hadiah setelah semua yang ia lalui. Namun, di belakangnya masih terdengar suara kekacauan, teriakan Ibu Reza yang murka, isak tangis Nadine, dan suara-suara tamu yang terus bergunjing. Rina menyusulnya dengan langkah cepat. "Gila Laras, aku nggak pernah menyangka ini akan berjalan sebaik itu." Laras tersenyum kecil, tapi matanya tetap tajam. "Aku hanya mengambil kembali harga diriku." Mereka berjalan menuju mobil, tapi sebelum Laras sempat membuka pintu, seseorang memanggilnya dari belakang. "Laras, tunggu." Suara itu familiar. Laras menoleh dan menemukan Reza berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya penuh keputusasaan. Jas pengantinnya tampak berantakan dan ia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. "Laras, kita perlu bicara," ucap Reza, suaranya bergetar. Laras menatapnya datar. "Tentang apa? Tentang bagaimana kamu berselingkuh dengan adik iparku? Tentang bagaimana kamu menghancurkan pernikahan kita demi seseorang yang bahkan tidak bisa mempertahankan harga dirinya sendiri?" Reza menelan ludah. "Aku tahu aku salah. Aku menyesal, Laras." Laras menghela napas pelan. Dulu, mungkin ia akan luluh. Dulu, mungkin hatinya akan kembali goyah. Tapi tidak hari ini. Tidak setelah semua yang terjadi. "Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku?" ujar Laras tenang. "Kamu menyesal karena sekarang semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Reza terdiam. Ia tahu Laras benar. Laras menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya membuka pintu mobil. "Hidup ini selalu berjalan ke depan, Reza. Aku harap kamu belajar dari semua ini. Selamat tinggal." Tanpa menunggu jawaban, Laras masuk ke mobil dan Rina segera menjalankan mesin. Saat mobil mulai melaju, Laras menatap keluar jendela, melihat Reza yang masih berdiri di tempat yang sama, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Namun, bagi Laras, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan baru. Sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, di mana ia tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi seseorang yang kuat, yang tahu bagaimana memperjuangkan dirinya sendiri. Laras menghela napas panjang dan menatap ke depan. Dunia menantinya. 2 minggu telah berlalu sejak peristiwa di hari pernikahan Reza dan Nadine. Berita tentang skandal itu masih menjadi topik hangat di lingkungan mereka. Keluarga Reza menanggung malu. Bisnis ayahnya terkena imbas dan Nadine dikabarkan menghilang dari publik setelah pernikahan yang hancur berantakan sebelum sempat benar-benar dimulai. Sementara itu, Laras menjalani hari-harinya dengan lebih ringan. Meski masih ada luka di hatinya, setidaknya ia telah menutup bab kelam dalam hidupnya. Kini, ia fokus pada dirinya sendiri. "Jadi, rencanamu selanjutnya apa?" tanya Rina sambil menyeruput kopinya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. Laras mengaduk teh hangatnya pelan. "Aku ingin mulai dari awal. Mungkin kembali bekerja atau membuka usaha kecil?" Rina tersenyum. "Itu bagus. Kamu berhak dapat kehidupan yang lebih baik." Laras mengangguk. Namun, sebelum ia sempat menjawab, seorang pria menghampiri meja mereka. "Laras?" Laras mengangkat wajahnya. Seorang pria berdiri di hadapannya dengan senyum ramah. Ia mengenal pria itu, Aditya, teman lamanya saat kuliah. Mereka dulu cukup dekat, tapi sejak menikah dengan Reza, ia kehilangan banyak koneksi karena terlalu sibuk mengurus rumah tangganya yang ternyata penuh kebohongan. "Aditya?" Laras sedikit terkejut, tapi senyumnya muncul secara alami. "Aku nggak menyangka bisa ketemu kamu di sini," ujar Aditya. "Apa kabar?" Laras menatapnya sejenak, lalu tersenyum.
Aku baik, sedang memulai kembali hidupku. Aditya mengangguk penuh pengertian. Kalau begitu, semoga bisa bertemu lebih sering. Kita harus banyak bercerita. Laras tersenyum kecil. Mungkin pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidupnya bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan yang masih bisa ia ciptakan. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga dengan Aditya, Laras mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dendamnya sudah terbalaskan dan kini saatnya membangun sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri. Di sebuah sore yang cerah, ia duduk di depan laptopnya, membuka kembali dokumen-dokumen lamanya. Sebelum menikah, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Dunia itu masih menarik baginya, dan mungkin ini saatnya kembali meniti karier. Tak lama, ponselnya bergetar. Aditya, Laras, aku dengar kamu dulu pernah di bidang desain interior. Kebetulan kantorku sedang butuh orang dengan pengalaman seperti kamu. Mau ngobrol lebih lanjut? Laras membaca pesan itu dengan alis terangkat. Tawaran ini datang di saat yang tepat. Tanpa ragu, ia membalas. Tentu, kapan kita bisa bertemu? 2 hari kemudian, mereka bertemu di sebuah restoran kecil di pusat kota. Aditya sudah menunggu dengan laptop terbuka dan beberapa dokumen di mejanya. Aku nggak janji apa-apa, ujar Aditya saat Laras duduk. Tapi perusahaan tempatku bekerja sedang mencari desainer interior untuk proyek baru. Kalau kamu tertarik, aku bisa merekomendasikan kamu. Laras tersenyum. Aku sangat tertarik. Aku ingin memulai semuanya dari awal dan ini bisa jadi kesempatan yang bagus. Aditya mengangguk. Bagus. Aku yakin kamu masih punya bakat yang sama seperti dulu. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seperti 2 teman lama yang baru kembali bertemu. Ada kenyamanan dalam berbicara dengan Aditya, berbeda dengan hubungan tegang yang ia miliki dengan Reza dulu. Setelah pertemuan itu, Laras merasa lebih bersemangat daripada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang membangun kembali dirinya sendiri. Ia telah melalui banyak luka, tapi sekarang ia punya arah baru. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar hidup. Pagi itu, Laras berdiri di depan cermin, mengenakan blazer hitam sederhana yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya tampak segar, matanya berbinar dengan semangat yang sudah lama hilang. Hari ini adalah hari pertamanya kembali ke dunia kerja setelah sekian lama. Rina, yang menginap di apartemen Laras semalam, bersandar di pintu kamar sambil menyeringai. Siap menaklukkan dunia lagi? Laras tersenyum kecil. Siap, sudah saatnya aku berhenti melihat ke belakang. Saat tiba di kantor, Aditya menyambutnya dengan ramah. Selamat datang di tim, katanya dengan nada hangat. Laras memperhatikan sekeliling. Kantor ini jauh berbeda dari tempat kerjanya dulu. Suasananya lebih dinamis, orang-orang tampak antusias dengan pekerjaan mereka. Ini adalah lingkungan yang sempurna untuk memulai dari awal. Setelah perkenalan dengan beberapa rekan kerja, Laras langsung diajak ke dalam meeting pertama. Proyek yang akan ia tangani adalah desain interior sebuah kafe mewah di pusat kota. Tantangan ini membangkitkan kembali gairahnya yang sempat padam. Saat ia mulai membahas ide-ide dan memberikan masukan, Aditya menatapnya dengan kagum. Kamu benar-benar berbakat, Laras. Aku nggak heran kalau nanti kamu jadi salah satu desainer terbaik di sini. Laras hanya tersenyum. Ia belum tahu sejauh mana langkahnya akan membawanya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya kini sudah berada di jalur yang benar. Di luar kantor,
dunia Reza dan Nadine masih berantakan. Reza kehilangan banyak klien karena skandalnya dan keluarganya mulai menjauh darinya. Nadine yang berharap bisa hidup bahagia, kini malah merasakan tekanan yang luar biasa dari semua mata yang memandangnya dengan jijik. Namun, bagi Laras, semua itu bukan lagi urusannya. Dulu, ia terjebak dalam penderitaan karena pengkhianatan. Tapi sekarang ia punya masa depan yang jauh lebih cerah. Ia telah membalas dendam dan yang lebih penting, ia telah menang dalam hidupnya sendiri. Dengan langkah tegap, Laras menatap ke depan. Masa depannya baru saja dimulai. Tamat.